Di zaman serba digital ini, kayaknya hampir nggak ada ya dari kita yang nggak punya media sosial. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, sebagai seorang muslim, gimana seharusnya kita bersikap di dunia maya? Nah, itulah yang mau kita kupas tuntas hari ini, akhlak di era media sosial. Coba deh bayangin, setiap hari jari kita nggak berhenti scroll. Kita lihat macam-macam, mulai dari berita, hiburan, sampai interaksi sama teman. Rasanya udah jadi kebiasaan ya. Tapi di tengah lautan konten itu, pernah nggak kita bertanya, sebenarnya apa sih tujuan gue main medsos? Apa yang gue cari di sini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke inti masalahnya, yaitu dilema media sosial. Kenapa dilema? Soalnya, ini tuh kayak pedang bermata dua. Gimana enggak? Di satu sisi, media sosial ini kan alat yang keren banget ya. Kita bisa tetap terhubung, bisa belajar hal baru. Tapi di sisi lain, kebebasan yang kita punya di sana itu seringkali kebablasan, gak diimbangi sama etika. Ujung-ujungnya apa? Potensi keburukannya atau mudaratnya bisa jadi jauh lebih gede daripada manfaatnya. Oke, sekarang kita ngomongin bahayanya. Emangnya bahaya spesifik apa aja sih yang ngintai kita di dunia digital ini? Yuk kita coba lihat lebih detail. Lihat deh daftar ini. Ada hoaks, fitnah, gibah, terus adu domba atau namimah, sampai ujaran kebencian. Pasti kita semua familiar kan? Yang bikin ngeri itu, seberapa seringnya kita nemuin hal-hal ini seliwiran di timeline kita. Ini semua tuh benar-benar racun digital yang bisa, pelan-pelan tapi pasti, merusak hubungan antar manusia. Eits, tapi tenang dulu. Di tengah semua racun tadi, kita nggak dibiarin tersesat kok. Alhamdulillah, Islam itu udah ngasih kita semacam kompas. Kompas etika yang jelas banget buat jadi panduan kita di dunia maya. Dan kompas itu, ya ajaran Islam itu sendiri. Agama kita itu ngasih kita prinsip-prinsip yang super jelas buat mastiin setiap klik, setiap kali like, bahkan setiap postingan kita itu sejalan sama iman kita. Nah, buat nunjukin seberapa seriusnya masalah ini serius banget loh. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu ngeluarin fatwa khusus di tahun 2017. Jadi ini bukan lagi soal, cuma masalah pribadi, tapi udah jadi perhatian besar para ulama kita di era modern. Oke, inti dari panduan ini sebenarnya bisa kita rangkum jadi 3 pilar utama. 3 pilar perilaku kita di dunia maya. Kita bahas satu-satu ya. Pilar yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Gampangnya, ini adalah kesadaran penuh kalau Allah itu selalu ngawasin kita. Selalu. Jadi, sebelum jempol kita ngeklik tombol post atau share, coba deh berhenti dulu sebentar. Terus tanya ke diri sendiri, niat gue apa ya? Karena Allah Maha Tahu loh apa yang ada di hati kita. Konsep ini tuh ditegaskan banget di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 54. Intinya, nggak ada satupun yang bisa kita sembunyiin dari Allah. Mau itu yang kita pamerin di timeline, atau niat yang tersembunyi di lubuk hati kita. Lanjut ke pilar kedua, tabayun. Nah ini nih, di zaman dimana informasi itu kayak banjir bandang, tabayun ini jadi filter paling penting yang kita punya. Sederhananya, saring sebelum sharing. Verifikasi dulu, cek dulu kebenarannya sebelum kita percaya, dan yang paling penting, sebelum kita ikut-ikutan nyebarin ke orang lain. Dan perintahnya itu jelas banget ada di surah Al-Hujurat. Perintahnya adalah, periksalah dengan teliti. Kenapa? Supaya kita nggak nyakitin orang lain gara-gara ketidaktahuan kita, yang ujung-ujungnya cuma bikin nyesel. Coba deh pikirin, ini kan prinsip dasar jurnalisme modern ya, tapi Al-Quran udah ngajarin ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Luar biasa kan? Pilar yang ketiga ini nyambung banget sama tabayun. Namanya adalah menghindari kaul zur, atau gampangnya perkataan dusta. Tapi ini bukan cuma sekedar jangan bohong ya. Ini artinya kita harus jauhin semua bentuk misinformasi, kesaksian palsu, atau bahkan nyebarin opini yang nggak ada dasarnya, yang cuma katanya-katanya. Dan coba deh, perhatiin betapa kuatnya ayat ini. Perintah buat ngejauhin perkataan dusta itu disejajarkan loh, sama perintah buat ngejauhin berhala. Bayangin, ini bukan hal sepele sama sekali. Ini nunjukin betapa gawatnya dosa menyebarkan kebohongan dalam Islam. Oke, sampai sini kita udah tahu nih apa aja larangannya, apa yang harus dihindari. Sekarang kita balik pertanyaannya. Gimana caranya kita bisa jadi proaktif? Gimana caranya kita mengubah media sosial kita dari yang cuma buat hiburan jadi ladang amal? Jawabannya ada di prinsip yang sangat mulia ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan. Dan ingat ya, ini bukan cuma tugasnya para ustadz atau ulama aja. Ini tugas kita semua. Setiap dari kita di platform apapun yang kita punya. Terus, gimana cara praktisnya?
bisa kita pecah jadi 2 langkah simpel. Pertama, yuk kita jadi sumber kebaikan. Aktif share konten-konten yang positif, yang bermanfaat. Kedua, kita juga jadi penjaga kebenaran. Kalau lihat ada misinformasi atau hoax, kita punya tanggung jawab loh buat meluruskan, tentunya dengan cara yang baik dan bijak ya. Ini persis seperti panggilan yang ada di surah Ali Imran. Menjadi bagian dari orang-orang yang menyeru pada kebaikan, itu adalah kunci keberuntungan yang sebenarnya. Dan percaya deh, di zaman kita sekarang ini, media sosial itu adalah salah satu medan juang terbesarnya. Jadi ini dia intinya. Dengan selalu ingat konsep muraqabah, membiasakan diri buat tabayun dan ngejauhin qaul zur. Kita itu nggak cuma ngelindungin diri sendiri loh, tapi kita juga secara aktif ikut mengubah wajah media sosial. Dari yang tadinya bisa jadi sumber perpecahan, jadi alat dakwah yang keren banget buat nyebarin kebaikan dan persatuan. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat merenungkan satu pertanyaan ini. Setelah kita tahu semua ini, yuk kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari postingan kita selanjutnya. Coba tanyakan, kebaikan apa yang akan kamu bagikan kepada dunia hari ini?